Halo, aku hari ini lagi dapat undangan khusus dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk ngobrol-ngobrol seputar keamanan di dalam pesawat. Pasti banyak dari kalian yang khawatir kan? Ayo ikut aku, kita ngobrol-ngobrol. Selamat siang Pak. Siang Mas Denny. Saya Denny. Halo, selamat siang Mas Denny. Selamat siang juga. Terima kasih. Ini boleh dilepas? Boleh. Siap. Kita yang penting jaga jarak, Dan mengikuti protokol. protokol kesehatan. Mas Denny, selamat datang di DKPPU, Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Saya seneng banget Pak bisa diundang ke sini. Satu kehormatan banget. Saya tadi sempat lihat-lihat dan saya kagum banget karena jarang-jarang bisa ada di sini. Jadi sebenarnya kedatangan aku kali ini pengen cari informasi tentang kondisi transportasi publik, khususnya transportasi udara nih di kondisi masa fase kebiasaan baru ini. Karena banyak sekali sih orang-orang skeptik kalau di dalam pesawat nih aman atau enggak. Karena kan kita berkumpul di dalam situ Pak. Jadi begini, kita punya referensi yang dilakukan oleh IATA. IATA itu International Airline Transportation Association. Jadi ini badan internasional yang mengurusin airlines di dunia, di seluruh dunia. Ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Powell, di mana penelitiannya itu dilakukan kepada 14 airline besar di dunia. Di situ hasil penelitian Pak David Powell itu menyampaikan bahwa tidak ada satupun penularan yang terjadi penumpang dengan penumpang. Berarti boleh kita anggap penularan di transportasi udara khususnya pesawat ini itu tidak ada gitu loh. Hasil penelitian menyampaikan itu. Artinya akurat sekali, hampir 0% lah Pak ya, ini berdasarkan data gitu. Faktor-faktor apa aja yang kemudian bisa membuat itu terjadi? Jadi kita sangat rigid mengatur bagaimana COVID-19 itu seminimal mungkin. Kita pengennya 0, seminimal mungkin tidak terjadi penularan di transportasi udara. Berarti secara prosedur, protokol udah dijalankan dengan baik dari Kementerian Perhubungan itu sendiri ya. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya mau tanya ke Kapten Andre Anderson. Ayo, ini Cap sebagai pilot masih terbang nggak Pak? Kebetulan saya masih terbang, Mas. Masih terbang. Nah, kondisi seperti ini pasti ada sesuatu yang baru. Apalagi dengan profesinya Kapten sendiri. Ada kekhawatiran kah? Apalagi berhubungan dengan ketemu banyak orang. Jadi begini Mas ini, kalau dibilang sesuatu kekhawatiran mungkin tidak suatu kekhawatiran, tetapi bahasanya adalah penyesuaian. Penyesuaian. Betul. Sebagaimana yang dikatakan oleh rekan saya Pak Soeb tadi, memang kita mengacu kepada acuan daripada gugus tugas. Iya. Nah, gugus tugas itu setelah memberikan suatu rekomendasi, kita adopsi dan keluarlah beberapa surat edaran. Iya. Termasuk surat edaran itu, salah satunya adalah memberikan arahan kepada awak pesawat bagaimana menyesuaikan pada masa pandemi ketika melakukan tugas terbang. Iya. Nah, itu yang menjadi acuan kita dan sudah disebarluaskan kepada seluruh kru yang bertugas tentunya melalui maskapainya masing-masing. Cuma ada satu yang sangat mengganggu pikiran saya. Saya waktu duduk itu, saya sempat kebayang gitu, ini kita duduk rame-rame gini, udaranya gimana gitu kan, kita mengeluarkan udara kan. Ini kan ngumpul di sini nih. Ini kalau salah satu ada yang punya masalah kesehatan, udah pasti kan kita menghirup bersama nih Pak. Oke, Mas Denny gini. Iya. Kita kan lagi deket pesawat. Iya betul. Lebih clear kita berangkat ke pesawat. Boleh Pak? Boleh, sama saya kan pakai rompi gini. Siap, Jadi, ini. kita akan lihat teknologi HEPA langsung di pesawat ini. Langsung, satu kehormatan banget Pak. Dan kita juga semua pengen lihat, langsung aja kita menuju ke lokasi, langsung ke pesawat Pak. Oke, mari kita jalan. Ayo kita jalan, pakai maskernya dulu. Siap, sekarang kita udah ready ke GMF, Garuda Maintenance Facility. Seperti apa? Ikuti kita semua. Sekarang kita sudah sampai di hanggar GMF. Di sini kita akan melihat langsung apa yang dimaksud dengan HEPA, seperti apa bentuknya, dan ini adalah suatu yang langka, jadi ikutin terus. Kita akan ke pesawatnya langsung. Ya Pak. Oke, sekarang kita sudah ada dalam pesawat. Nah, kita mau tahu seperti apa kegiatan yang ada dalam pesawat ini.
Pak. Sekarang kan kita sudah dalam pesawat nih. Aku lihat ada kegiatan disinfektan yang udah dijelaskan akan dilakukan setiap pesawat mendarat dan akan terbang ya? Kita kan tadi ngobrolin tentang HEPA itu sendiri, Pak. Nah, kalau secara fungsi HEPA itu sendiri dalam pesawat seperti apa? Oke, HEPA itu teknologi sirkulasi udara yang ada di dalam kabin pesawat. Iya. Dia juga sekaligus sebagai air conditioning system, jadi pengatur suhu di dalam kabin. Oh, yang kita rasakan sekarang? Ya, yang sekarang kita rasakan. Nah, udara ini nanti Pak Erik nambahin ya Pak ya? Iya. Udara ini akan keluar dari sini. Oh, di sini ya? Keluar, sela-sela sini, ya. Keluar dari lubang AC, Iya. ya, keluar. Kemudian secara gravity, udara ini akan turun, Pak. Oh, dia keluar ya? Keluar, turun. Ini akan disedot di sini. Oh iya, iya. Dipikir-pikir kita bisa lihat. Iya, betul. Kanan, kiri. Akhirnya saya paham itu. Buat apa? Oke. Itu udara akan disedot ke sana. Iya. Sehingga udara hanya akan bertahan di dalam kabin itu setiap 2-3 menit. Oh, sirkulasinya 2-3 menit keluar masuk. Oke. Nah, sebelum udara masuk ke sini, itu di bawah itu ada namanya HEPA filter. Nah, HEPA itu. Oke. High Efficiency Particulate Arrestor. Oke. Udara dari luar pesawat yang udara segar. Yang disedot Udara segar di ketinggian 30.000 feet. 30.000. Itu sekitar minus 20 derajat. Minus 20 derajat. Kemudian dicampur dengan hot air yang diambil dari sekitar mesin pesawat. Iya, betul. Itu dimasukkan ke dalam namanya mixer unit. Mixer unit itu setelah layak untuk dikonsumsi, temperaturnya dikonsumsi oleh manusia, maka dia akan masuk dipompa ke dalam HEPA filter. Oke, nah HEPA filter itu fungsinya? Untuk membersihkan bakteri dan virus. Oh. Dan HEPA filter yang ada di pesawat ini mampu menyaring bakteri dan virus sebanyak 99,9%. 99,9%. Ya. Walaupun tak ada yang sempurna ya, Ya. tapi 99,9% itu berarti menandakan bahwa secara sirkulasi udara dalam pesawat itu mungkin jauh lebih aman daripada di luar. Pasti. Iya, Dan lebih aman daripada di ruangan. iya betul. Karena ini akan berganti setiap 2-3 menit. 2-3 menit. Nah, kalau udah ngobrol secara fungsi, kita udah paham akhirnya ternyata sirkulasi udara dalam pesawat itu walaupun rame-rame itu sebenarnya sangat safety dan juga sangat menunjang kita untuk bepergian. Pertanyaan nih, HEPA-nya sekarang ada di mana, Pak, posisinya? Posisi HEPA ada di bawah. Di bawah mana, Pak? Di bawah. Kita masuk Nanti ke kita turun. Oh, di bawah Kompartemen. Iya. mesin, di bawah pesawat. Iya, Di betul. bawah pesawat. Kita bisa ke sana? Bisa. Penasaran kan? Kita mau lihat seperti apa bentuknya dan lebih jauh lagi kita masuk ke bawah mesin pesawat sini. Oke. Wah, gila. Gua harus merangkak nih. Kayaknya gua ketinggian ya. Kita sekarang ke sana. HEPA-nya yang mana, Pak? Ini, Oh, yang ini ya? ini kiri, dan itu yang kanan. Oh, ada dua. Ada dua. Kok bisa ada dua, Pak? Ya kan pesawat juga ada bagian kiri, bagian kanan. Oke. Iya. Secara fungsinya Sama. 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 Jadi gini, Mas. Udara dari luar pesawat Iya. itu disedot dari sini, Iya. ya, masuk. Ini masuk ke dalam namanya mixer unit. Ini mixer unit yang tadi udah dijelasin di atas. Ini mixer unit. Dari mixer unit dipompa ke HEPA filter sana. Oke, ini pembersihan dari bakteri dan virus. Ya. Oke. Ini HEPA filter. Dari HEPA filter setelah dinyatakan bersih, dia akan masuk ke dalam air conditioning system. Masuk ke dalam. Air conditioning system. Ya. Oke, kemudian Masuk ke dalam terus dipompa ke dalam kabin. dipompa ke dalam kabin. Nah, Oke. Nanti 2-3 menit turun lagi akan ditampung di sini lagi. Di sini. Ini HEPA juga HEPA kan? kedua. Oke. HEPA kedua akan memfilter, sebagian dibuang keluar, sebagian dipakai lagi di sini. Oh, jadi dia sirkulasi. Jadi dia memutar melakukan beberapa filterisasi. Kalau di sini kan ada dua HEPA. Jadi air dari udara dari luar itu yang kemudian dikombin dari udara dari dalam mesin, dimix kemudian dibersihkan, difilter dari bakteri dan virus 2 kali proses. 2 kali. 50% dipakai lagi, Ya. 50% dibuang keluar. Jadi untuk kalau kita bahasa orang biasanya virusnya gimana, Pak? Kemana gitu?
terperangkap di dalam filter. Oke, berarti udara yang kita terima di dalam kabin pesawat aman. Nah, Pertanyaannya tinggal filter ini. filter ini di dalam maintenance program sesuai dengan rekomendasi pabrik, setiap interval tertentu diganti. Oh, berapa lama tuh Pak? Kurang lebih 7.000 jam terbang. 7.000 jam terbang. 7.000 jam terbang itu kalau Garuda kurang lebih 2 sampai 3 bulan, Oke. tergantung utility pesawat. Itu dilakukan maintenance terhadap HEPA ini. Nah, masa COVID ini apabila ada penumpang yang diduga itu suspek COVID, maka begitu landing filternya langsung diganti. Oh, jadi begitu ada suspek COVID, filter langsung diganti. Kanan kiri. Kanan kiri diganti. Yang satu sama yang ini diganti. Oh, jadi dari situlah kita udah bisa dapat kesimpulan bahwa udara yang masuk ke dalam kabin itu sangat steril banget melalui proses sirkulasi yang sangat luar biasa yang barusan kita lihat. Jadi HEPA ini sendiri berfungsi sebagai filter terhadap virus dan bakteri yang kemudian akan memberikan kita kenyamanan dan keamanan terhadap kesehatan yang paling penting selama kita terbang di udara. Oke Pak, siap. Thank you. Alright my people, sekarang gue udah ada di cockpit Boeing 777-300ER bersama dengan Captain Anderson. Yang kita mau tahu adalah protokol kesehatan, cabin crew, dan pilot selama ada di dalam cockpit itu kayak gimana gitu. Kira-kira. Kalau dalam cockpit kayak gini, Cap, lu ngapain aja tuh biasanya? Pakai masker terus-terusan nih? Ya, begini Mas Teddy. Seperti yang kita ketahui, protokol kesehatan memastikan kita harus selalu memakai masker Selama penerbangan. Berapa lama pun penerbangan itu. Oke. Seperti contoh, pesawat ini bisa terbang jauh ke Amsterdam sampai 14 jam. Ya. Ya, 14 jam kita pakai masker, Mas. Itu tidak merasa terganggu secara sistem tubuh? Sama sekali tidak. Secara Ya, sama sekali tidak. Oke. Protokol lainnya? Kita pakai sarung tangan, Oke. kemudian diperlengkapi dengan hand sanitizer. Oh, ada hand sanitizer Ya, juga. seperti saya katakan alat komunikasi yang biasanya Bawa kita pakai sendiri. bersama-sama Ya. untuk komunikasi dengan ATC, sekarang kita bawa sendiri. Jadi lebih aman. Oke. Berarti prosedur seperti itu terjadi di setiap penerbangan. Pasti, Oke. pasti, dan itu sudah keharusan dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kru yang bertugas harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Oke. Nah gimana? Udah cukup belum informasinya? Nah, buat kalian pengguna transportasi publik khususnya pesawat udara, kalian nggak perlu takut lagi. Karena sirkulasi udara yang kalian hirup selama berada dalam pesawat sudah terfilter dengan baik. Jadi bisa dipastikan kalian akan aman, nyaman, sehat selama kalian bepergian. Jadi jangan takut selama kalian mengikuti protokol. Aman sudah, nyaman sudah, sehat sudah, protokol dijalankan, kembali kepada penggunanya, yaitu kalian sendiri, bagaimana menjalankannya, memakai masker, rajin cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, dan mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Ingat guys, attitude kita akan membawa kita pada kebiasaan baru yang akan lebih sehat ke depannya. Transportasi udara, selamat, aman, dan sehat. Dirgahayu, Republik Indonesia, Indonesia maju, selamat, aman, sehat, merdeka!